Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan mengucap syukur kepada Tuhan kita Yesus sebagai Allah yang baik, Allah yang luar biasa dan Allah yang setia, yang sudah menjagai kita sepanjang malam hingga pada pagi hari ini kita tetap ada. Ini semua adalah kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita. Sambil kita menunggu saudara-saudara kita yang lain untuk hadir bersama dengan kita beribadah, mari kita akan mempersiapkan diri, mempersiapkan hati kita supaya Tuhan mau mengurapi setiap hati kita. Terima kasih Tuhan kami Yesus, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas anugerah-Mu buat kami. Buat anugerah-Mu, penyertaan-Mu yang sungguh sempurna dalam hidup kami Tuhan. Karena Kau sudah menjagai kami, memberkati dan menghantar kami sampai di tempat ini sehingga kami boleh tetap sehat. Ini semua adalah kasih karunia-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati setiap kami anak-anak-Mu yang hadir, yang rindu dan haus untuk datang menyembah-Mu. Dan berkati juga setiap saudara-saudara kami yang dalam perjalanan. Berkati semua para pelayan yang ada pada pagi hari ini melayani Engkau. Biarlah kami boleh memberikan yang terbaik bagi-Mu. Apa yang kami kerjakan Tuhan, boleh berkenan di hadapan-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya ke dalam tangan-Mu yang penuh kuasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom. Belas kasih kepada dunia menjadi gereja yang kita ulang sekali lagi. Karena memang ini baru bagi kita, karena sesuai dengan tema kita pada tahun ini. Kita akan bangkit berdiri, kita akan sekali lagi mengatakan menjadi gereja yang sehat, kuat dan relevan. Dan saya akan mengatakan belas kasih kepada dunia menjadi gereja yang sehat, kuat dan relevan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Biarlah pada pagi hari ini kita akan bersuka cita. Kita akan memuji Tuhan. Kita akan memuliakan nama Tuhan karena Dia sungguh baik bagi kita. Amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Karena Kau sungguh luar biasa dalam hidup kami Yesus. Amin. Haleluya. Kita akan bersuka. Kita akan memuji nama-Nya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah, terpujilah dan penuh keagungan. Satu hati menyatakan kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkau raja atas Yesus, Allah kami yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Syukur bagimu Tuhan.
katakan, terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah utuh. Engkaulah Raja atas dunia, amin, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah utuh selamanya. Sekali lagi kita mau memuji Tuhan dengan segenap hati kita. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan kami yang hidup, yang sudah memelihara kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau yang kuat dan penuh kemuliaan, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Engkau ajaib dan penuh keagungan Yesus. Amin. Kami mau katakan satu hati, kami mau nyatakan, hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Oh, 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 Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Tuhan berjaya dan memerintah utuh. Engkaulah Raja, amin. Engkau Raja atas dunia Yesus, Engkau Allah yang hidup dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah utuh. Amin Yesus, Engkau Allah yang baik, Allah yang luar biasa, yang patut kami tinggikan bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan buat penyertaan. Terpujilah Engkau Yesus. Beri kemuliaan buat Tuhan kita Yesus. Biarlah pada pagi hari ini kita datang dengan penuh sukacita. Amin. Kita akan menerima sukacita surga yang melingkupi hati kita. Karena hari ini bukti Tuhan sudah mengasihi kita. Amin. Cita surga, itulah kekuatan bagi jiwa.
Tuhan kita Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita mengimani bahwa Tuhan kita yang kita sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang menjagai kita. Terima kasih Tuhan buat kasih penyertaan-Mu buat kehidupan kami. Pagi ini kami mau mempersembahkan apa yang terbaik bagi Engkau. Segala pujian, penyembahan, pengagungan akan kami naikkan di hadirat-Mu yang kudus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang baik dan luar biasa Yesus. Kasih karunia-Mu sungguh nyata dalam hidup kami. Kami mau lebih lagi datang menyembah Engkau. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Benar Tuhan. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Persembahkan tubuhku sebagai persembahan yang hidup, kudus dan yang berkenan padamu, sebagai ibadah yang sejati. Sekali lagi kita katakan, benar Tuhan. Kami mau mempersembahkan setiap talenta yang buat Kau, yang sudah Kau berikan buat kami Yesus. Biarlah apa yang kami miliki Tuhan, semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Padamu sebagai serahkan hidupku kepadamu.
sebagai bentuk penyembahan kita buat Tuhan Yesus. Amin. Ku sembahkan
pagi ini Tuhan. Kami mau lebih lagi sujud datang menyembah Engkau dalam indahnya hadirat-Mu ya Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar belas kasihan-Mu Tuhan yang akan memampukan kami. Hikmat-Mu Tuhan yang akan memberikan kekuatan buat kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Kami berkumpul Tuhan di hadapan tahta-Mu. Amin Yesus. Kami mau bersujud menyembah dalam hadirat-Mu Yesus. Menyembah dalam indahnya hadirat-Mu. Kami rindu Tuhan. Kami rindu curahan kuasa Roh Kudus. Genapi firman-Mu, jadikanku alat-Mu. Amin Tuhan. Biar belas kasihan-Mu Bapa penuhi hati kami. Curahkan kuasa Roh Kudus, api kemuliaan-Mu, membakar hati yang rindu untuk melayani-Mu. Sampai seluruh negeri, sampai seluruh bumi dipenuhi api kemuliaan-Mu. Kami mau berkumpul Tuhan di hadapan yang kudus. Di hadapan tahta-Mu. Waktu selanjutnya kami persilakan kepada hambanya Pendeta Reza akan menyampaikan firman Tuhan. Menyembah dalam indahnya
api kemuliaan. Dipenuhi api kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Biarlah dalam setiap hati kami ada belas kasih-Mu Tuhan. Dan biarlah Tuhan curahan Roh Kudus-Mu ada juga dalam setiap hati kami Bapa. Bapa, ini setiap hati kami telah menaikkan segala pujian, sembah kami. Biarlah itu menjadi dupa yang berbau harum di hadapan-Mu Tuhan. Dan ajarlah kami selalu, berikan kami hikmat-Mu dalam kami mau mendengar firman-Mu, menerima firman-Mu Tuhan. Pimpin kami semua, bimbing kami semua, dan giring kami semua ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Ini setiap hati kami Bapa, kami mau berserah, mohon padamu. Dan hamba-Mu juga menyerahkan diri seutuhnya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Hai dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Sekali lagi shalom. Oke. Pada pagi hari ini, mari kita sama-sama untuk melihat, mempelajari, mendalami salah satu tema pada hari ini, yaitu belas kasihan versus menghakimi. Nah, jadi kita mau lihat nih siapa yang menang nih, antara belas kasihan kah atau menghakimi. Nah, dan di sini kita mau sama-sama melihat dalam Matius 7 ayat yang pertama hingga kelima. Matius 7 ayat pertama hingga kelima. Kita akan baca bersama-sama. Semuanya sudah dapat, amin? Oke. Kita akan baca 1, 2, 3. Kamu akan dihakimi. Ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepada. Apakah kau melihat sumber di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau tahu? Bagaimana kau dapat berkata kepada saudaramu, aku melihat sumber di matamu, amin firman Tuhan. Di dalam konteks kita saat ini Bapak Ibu dalam gereja, dalam kehidupan sehari-hari kita bergereja, kita mau melihat diri kita masing-masing. Apakah kita sangat cepat untuk melihat kesalahan orang lain? Sebagai contoh, cara ibadahnya salah. Oh, kok orang itu cara ibadahnya agak beda ya gitu. Oh ini salah ini nggak bisa ini. Kok orang itu dikala lagi beribadah, dia bermain HP dikala sedang berkhotbah. Kok orang itu berdoanya panjang banget, ngapain panjang-panjang. Kok orang ini pelayanannya aktif tapi kok banyak kali musuhnya. Nah, apakah dalam gereja kita saat ini seperti itu? Nah. Terus yang kedua ada di mana orang melihat kesalahan kecil dalam sikap kehidupan sehari-harinya. Ini orang Kristen tapi kok imannya bukan orang Kristen. Nah, jadi rajin beribadah tapi memelihara kepahitan, masih punya benci, masih punya iri. Terus
orang ini kok rajin ibadah tapi mudah sekali merendahkan orang lain. Yang ketiga, hidupnya tidak sesuai dengan standar Kristen. Ikut beribadah hanya dengan tujuan untuk menutupi segala kesalahannya ketika di luar gereja. Merasa diri suci dan benar dengan mengikuti peribadahan secara rutin. Bernyanyi tentang kasih, bernyanyi tentang Roh Kudus, bernyanyi tentang belas kasihan, tapi dalam kehidupan sehari-harinya acuh tak acuh. Di sini, dalam lingkungan gereja saat ini, dalam lingkungan gereja di luar sana, banyak sekali kita melihat kesalahan-kesalahan kecil orang lain. Apakah kita pernah menjadi oknum yang menghakimi? Nah, dalam Matius 7 tadi, Yesus memberikan perumpamaan yang sangat signifikan sekali, yang sangat jelas sekali, yaitu antara balok dan selumbar. Nah, yang dimana ini perumpamaan ini sangat tajam sekali, perumpamaan ini juga sangat detail sekali dan juga sangat lucu. Karena Yesus membandingkan benda yang sangat besar dan juga benda yang sangat kecil sekali saat itu. Ya bayangin lah kan, memang Yesus dalam perumpamaannya pakai apa yang dilihat sehari-harinya. Cuman balok dan selumbar ini begitu sangat jelas sekali bahwa ini suatu hal yang sangat berbeda. Yang mengatakan bahwa orang yang dengan adanya mata di orang yang dengan adanya balok di matanya melihat selumbar yang begitu kecil, yang bahkan kita sulit lihat dari jauh, yang dimana itu bahkan nggak kelihatan untuk orang lain nggak ngelihatnya, tapi dirinya sendiri ngelihat. Nah, Bapak Ibu bisa lihat ilustrasinya di atas, bahwa baloknya itu sampai keluar dari mata gitu kan. Bayangin lah, Yesus membuat perumpamaan yang seperti ini. Ada balok tuh di matamu tuh, besar banget nih. Nah, ini mau nunjukin apa dia? Yesus mau nunjukin apa? Yesus mau ngajarin apa? Kita mau cari tahu sama-sama. Terus ada selumbar kecil di sana, yang bahkan kalau kita bisa lihat dalam kehidupan sehari-hari kita, yaitu seperti kelilipan kan. Ya, kita pernah kelilipan ya Bapak Ibu ya. Nah, kelilipan tuh, kalau kita pernah kelilipan, minta teman tiupin matanya, kita lihat temannya lihat, terus bilang nggak ada apa-apa kok ini, ya, karena memang nggak kelihatan gitu kan. Nah, begitu jelas sekali perumpamaan ini. Nah, dan dalam hal ini kita mau lihat dalam konteks bergereja, apakah komunitas kita sebagai seorang murid Kristus, sebagai seorang Kristen dalam gereja ini, apakah lebih terasa seperti rumah atau ruang sidang? Bisa next. Nah, di sini kita mau lihat ya, selumbar kecil ini berarti kesalahan-kesalahan kecil, hal-hal teledor kecil, hal-hal yang kita anggap dia ini melakukan kesalahan yang begitu sangat mengganggu orang lain gitu. Nah, itu selumbar. Nah, sedangkan balok itu apa? Balok itu berarti dosa yang besar, kebutaan rohani, dan juga kesombongan rohani. Jadi orang dengan mata di baloknya melihat kesalahan kecil dari orang lain, sehingga dia mengatakan, oh ini orang ini gak masuk surga, oh ini masuk neraka. Terjadilah penghakiman di sana. Nah, tapi dalam balok dan selumbar ini bukan berarti selumbar ini dosa kecil atau balok ini dosa besar, bukan seperti itu. Tidak ada dosa besar atau dosa kecil. Di sini balok dan selumbar ini bukan menunjukkan hal yang besar atau kecil, tapi di sini kita mau melihat dalam kata melihat kesalahan orang lain, tapi tidak melihat, melihatnya tanpa mengoreksi diri sendiri. Yang Yesus ingin tekankan di sini yaitu orang yang melihat
dengan adanya balok di matanya ini, dia nggak melihat dirinya sendiri dulu. Jadi bukan permasalahan adanya balok di mata orang itu, adanya selumbar di mata orang itu. Tapi kita akan fokus dengan cara melihat kesalahan kecil itu seharusnya kita seperti apa. Menyikapinya seperti apa. Karena ini tentunya tidak akan lepas dari kehidupan sehari-hari kita, dalam kehidupan bergereja kita. Nah, dalam konteksnya orang Yahudi dalam perjanjian baru ya. Pada saat itu aturan begitu banyak. Dalam perjanjian lama udah ada 613 aturan. Terus dalam perjanjian baru nih ditambahi oleh orang Yahudi, orang Farisi, ahli-ahli Taurat menambahi aturannya dengan lebih detail lagi dengan tujuan agar mereka tidak melanggar perintah Tuhan. Contohnya dalam perjanjian baru di mana Yesus saat itu ditegur oleh orang Yahudi, oleh ahli Taurat karena dia menyembuhkan orang di saat hari Sabat. Ternyata alasan orang Yahudi, ahli Taurat menegur Yesus karena ada aturannya. Nggak boleh melakukan pekerjaan yang menyembuhkan orang, maksudnya pekerjaan-pekerjaan yang membawa orang sakit, berbagai macam, nggak boleh di hari Sabat saat itu. Jadi Yesus tetap melakukannya, tapi orang ahli Taurat melihat kesalahan kecil itu, dan di mana aturannya itu adalah tambahan mereka sendiri, bukan dari aturan perjanjian lama yang dahulu. Sehingga pada akhirnya ahli Taurat menghakimi Yesus Kristus saat itu. Nah, selain daripada itu, bekerja juga di hari Sabat di perjanjian baru saat itu tidak boleh. Bekerjanya misalnya mengangkat barang berat, membawa sesuatu di tangan, itu nggak boleh saat itu di hari Sabat. Tapi itu juga merupakan aturan yang ditambahkan oleh ahli Taurat gitu. Nah, untuk itulah mengapa Yesus menggunakan perumpamaan ini bahwa ahli Taurat saat itu, orang Farisi saat itu, orang Yahudi saat itu menghakimi, memprovokasi kesalahan-kesalahan kecil yang dilanggar oleh orang-orang saat itu. Nah, juga dalam Roma juga orang Yahudi dan orang non-Yahudi ya. Dalam Roma 2 ayat 1 sampai 16 dalam konteksnya Paulus, dalam pelayanan Paulus, orang Yahudi menjudge orang non-Yahudi, orang Yunani, menghakimi orang-orang Yunani. Oleh karena apa? Oleh karena orang Yahudi saat itu merasa dirinya sudah lebih baik, sudah lebih benar, sudah tahu bahwa Yesus sudah mati untuk dia, sudah lebih mengerti akan hukum Taurat, sudah lebih mengerti akan kedatangan Yesus Kristus itu apa, ya, yang dimana mengasumsikan bahwa dirinya sudah bebas dari hukuman Allah, mengasumsikan bahwa dirinya sudah lepas dari namanya dosa. Dalam Roma saat itu, dalam konteks pengajaran Paulus, orang-orang Yahudi menghakimi orang-orang Yunani karena mereka merasa dirinya benar. Dan orang-orang Yahudi saat itu merasa dirinya bangga karena sudah mengetahui bahwa dirinya akan masuk surga. Jadinya dalam konteksnya saat itu di Roma, orang-orang Yahudi memaksa orang-orang Yunani untuk mengikuti segala tradisi yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi saat itu. Yang jatuhnya orang Yunani sangat kesulitan gitu. Seperti sunat, orang Yunani harus sunat, harus ngikutin Yahudi gitu, contoh. Kalau sekarang kan sunat kan untuk kebersihan diri ya gitu. Nah, selain sunat apalagi? Berbagai macam aturan juga harus diikuti oleh orang Yunani yang dimana itu belum tentu bisa dilakukan oleh orang Yunani gitu. Jadi orang-orang Yahudi memaksa orang-orang Yahudi menggenggam dengan keras orang-orang Yunani di Roma. Kalau mau jadi orang Kristen harus mengikuti aturan kami. Gitu. Ini menjadi bentuk contoh penghakiman itu sendiri. Nah, penghakiman berarti ya merasa diri seolah-olah hakim, menentukan apa yang baik dan benar untuk orang lain.
menentukan orang ini masuk neraka atau surga, ya. Menentukan nasib orang ini. Oh, ini orang ini saat ini besar kali dosanya. Nanti di masa depan pasti hancur hidupnya ini. Nah, itu juga bentuk dari penghakiman. Kita harus melihat ini dengan serius. Karena penghakiman ini belum datang, kita udah mulai penghakiman duluan gitu kan. Nah, pada saat itu orang-orang Yahudi menganggap dirinya tidak akan dihukum Allah. Karena Yesus sudah mati di kayu salib, sudah menerima kasih karunia, ya kita gak bakal dihukum. Gitu. Tapi hukuman Allah Allah belum tentu menghukum kita ya. Pada saat ini kita mungkin merasa hidup dalam kasih karunia, orang-orang Yahudi juga saat itu hidup dalam rasa kasih karunia ya. Tapi saat itu kalau mereka belum merasa tidak dihukum, belum tentu, bukan berarti Tuhan gak bisa menghukum. Tuhan bisa menghukum. Dalam Matius 7 tadi dikatakan bahwa apa yang kamu pakai untuk mengukur orang lain, menghukum orang lain, Tuhan akan pakai itu untuk kita. Nah, di sini saya akan bacakan untuk kita semua. Menghakimi dalam Perjanjian Baru adalah sesuatu yang bersifat melarang. Dalam khotbahnya di bukit, Yesus menegaskan untuk tidak menghakimi orang lain. Karena setiap orang yang menghakimi akan dihakimi menurut ukuran penghakimannya terhadap orang lain. Ada alasan yang kuat mengapa menghakimi tidak diperbolehkan, karena kehidupan orang Yahudi dalam Perjanjian Baru hidup saling mengkritik kehidupan orang lain tanpa melihat kesalahan yang terdapat pada dirinya sendiri. Nah, ada kata yang pertama di situ bahwa menghakimi itu berarti melarang, bersifat melarang gitu. Gak boleh begini, gak boleh begitu. Gak boleh seperti ini, gak boleh seperti itu gitu. Gak boleh tidur saat khotbah, gak boleh main HP saat khotbah gitu. Gak boleh gak fokus kalau ibadah, harus fokus. Gak boleh A, gak boleh B, berbagai macam lainnya. Nah, dalam kehidupan bergereja. Bisa next. Nah, di sini saya ada memberikan warna di kata-kata yang penting. Dalam Matius 7 ayat 5 di akhirnya. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu. Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari matamu. Ini berarti apa? Menghakimi orang lain tanpa mengintrospeksi diri, tanpa mengoreksi diri, tanpa melihat diri sendiri dahulu, ada sesuatu hal yang salah. Dosa dah. Satu hal yang tidak boleh dilakukan, kata Yesus. Karena itu berarti kita menuntut kesucian orang lain. Kita menuntut orang lain itu benar. Tanpa menoleransi dosa sendiri. Padahal dalam hidupnya sering mengulang berbagai dosa. Dalam hidupnya sering juga melakukan kesalahan-kesalahan kecil dari berbagai macam sudut, sehingga tidak menyadari ketika menghakimi, ketika menegur orang lain, ketika menilai orang lain, menjadi hakim bagi orang lain. Jadi urutan pada ayat kelima ini menjadi suatu yang penting tentang hal menghakimi. Ya. Kita mau lihat urutannya ini. Urutan yang pertama dikatakan apa? Keluarkan dahulu balok. Baru yang kedua apa? Melihat dengan jelas. Sangat sederhana. Jadi misalnya kalau ada balok di mata nih kan. Kalau ada balok di mata, ya harus dikeluarkan. Karena kalau baloknya sudah nggak ada, sudah dilepaskan, sudah ditaruh kembali di tempatnya, ketika kita mau menegur orang, ketika kita mau menilai orang,
ketika kita mau ya menegur orang seperti itu, menasihati orang, kita udah melihatnya dengan jelas. Kita melihatnya dengan belas kasih Tuhan. Kalau masih ada mata di balok, ya kita gak bakal bisa menegur, menilai, menasihati orang dengan belas kasihan. Gak akan bisa. Jadi tujuan akhirnya bukan membiarkan dosa, tetapi memulihkan dengan belas kasihan dari Tuhan. Kalau boleh saya tanya Bapak Ibu semua, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita boleh menegur sesama kita? Boleh. Apakah kita boleh menilai sesama kita? Ayo boleh berunding dulu satu gereja ini. Apakah boleh? Ya boleh. Apakah kita boleh menasihati orang? Boleh. Nah, di sini Yesus dalam perumpamaannya bukan mengajar kita untuk membiarkan orang berdosa. Oh, aku udah tahu nih dalam Matius 7 tuh bilang gak boleh menghakimi orang lain, jangan. Jadi kalau lihat sesama kita berbuat dosa, biarkan aja. Urus dirinya sendiri saja. Kita fokus ke Tuhan. Ya, sama agak gitu kan. Jadi perumpamaan ini bukan hanya sebatas mengajarkan jangan menghakimi orang, jangan menjadi hakim bagi orang lain, tapi juga mengajarkan jangan mengabaikan orang yang berbuat dosa. Di ayat kelima ini dikasih tahu caranya, keluarkan dulu baloknya, baru lihat dengan jelas sehingga dapat menegur orang lain dengan baik, dengan teratur, dengan jelas, dengan tanpa menyakiti, dengan tanpa mengejek, tanpa mempermalukan. Ya. Jadi Yesus gak melarang kita untuk menegur, gak melarang kita untuk menasihati, gak melarang kita untuk menilai, mengintrospeksi. Tapi Yesus mengajarin pertama-tama lihat dulu nih, cermin dulu. Bayangin Yesus bukan pakai ilustrasi balok tapi pakai ilustrasi cermin. Nah, cerminlah dahulu kayak sebelum melihat orang lain. Nah, itu bahkan lebih jelas kali ya. Nah, bisa next. Jadi timbul pertanyaan ini. Kalau menghakimi orang lain gak boleh, tapi menegur boleh, ya. Timbullah pertanyaan seperti ini. Bagaimana membedakan teguran dengan menghakimi? Yang kedua, pernahkah kita menegur dengan benar? Udah benar ini, tapi motifnya yang salah. Apakah Bapak Ibu pernah mempertanyakan ini? Atau pernah merasa seperti ini? Tahu perbedaan teguran dan menghakimi, dan udah belajar menegur, nasihati, oh ternyata motifnya salah. Waktu pagi tadi saya habis negur orang, terus malamnya kepikiran, ini benar gak sih? Waktu pagi menasihati orang, terus malamnya baru kepikiran, ini caranya udah benar atau enggak? Bisa next. Ini adalah menjadi jawaban pertanyaan kita semua. Belas kasihan Tuhan. Agar tidak melihat orang dengan balok, agar terlepas dari kebutaan rohani, agar terlepas dari namanya judgment, menghakimi orang lain, pandanglah orang dengan belas kasihan. Pandanglah sesama dengan belas kasihan Tuhan. Saya akan bacakan untuk kita semua. Belas kasihan berarti saling menasihati dan mengoreksi dalam kasih, menegur kesalahan perilaku dengan tujuan memperbaiki bukan menghukum, bangun budaya teguran yang memulihkan bukan mempermalukan, karena Yesus tidak memanggil kita menjadi hakim tetapi murid yang hidup oleh anugerah.
Saya ada baca salah satu jurnal atau artikel yang membahas tentang budaya menegur di gerejanya. Budaya menegur di gerejanya saat itu menjadi suatu hal yang dingin, suatu hal yang sangat sulit dilakukan karena merasa nggak boleh menghakimi orang lain gitu. Kan menghakimi sama juga menegur orang lain tanpa sebab segala macam lainnya. Nah, menghakimi atau melarang ya tadi. Jadi ini masalahnya adalah menghakimi ini tidak disalahpahami. Menghakimi ini atau melarang, menegur orang ini caranya salah kadang dan juga pemahamannya salah. Dalam perjanjian baru itu penghakiman itu berarti yang dikatakan Yesus menghakimi itu berarti melarang, sifatnya melarang. Nah, jadi melarang jadi jatuhnya kalau melarang orang itu nggak boleh gitu kan. Tapi sebenarnya boleh dalam pengajaran Yesus Kristus. Nah, perintah untuk jangan menghakimi adalah koreksi, mengajarkan kita untuk mengoreksi dengan kasih, mengajarkan kita untuk menasihati dengan kasih, menegur dengan kasih, bukan dengan hukuman dalam kebencian. Menegur orang lain dengan lepas dari kebencian, ya, sama juga nggak ada. Ya. Jadi ya kalau menghukum berarti benci. Kecuali orang tua menghukum anak ya itu kasih ya, nggak apa-apa. Nah, mengoreksi dengan kasih, menghukum dengan kebencian, nah itu menghakimi. Menghakimi di Matius 7 tadi mengajarkan itu bahwa kita harus dapat belajar dalam mengoreksi dengan kasih, tidak menghukum dengan kebencian. Nah, sebagai orang yang hidup dalam satu persekutuan ya, sebagai orang yang hidup dalam satu gereja, satu komunitas, orang percaya, orang Kristen harus saling memperhatikan satu sama lain. Harus saling tolong menolong satu sama lain. Yang dimana jemaat dan semuanya memiliki tanggung jawab agar sesamanya tidak jatuh dalam dosa. Jadi saling mengingatkan, saling mengerti antar jemaat, antar sesama, antar saudara, siap untuk menegur dan ditegur, siap untuk menasihati dan dinasihati, sebagaimana dengan tujuan mengingatkan untuk tidak jatuh dalam dosa lebih dalam lagi, mengingatkan untuk tetap hidup dalam kekudusan, mengingatkan untuk tetap hidup dalam perkenanan Tuhan. Gak apa-apa, boleh menegur, boleh saling memperhatikan. Itu bahkan aturan perintah dari Tuhan sendiri. Kita bisa lihat dalam 1 Korintus ya. 1 Korintus 5 ayat 1 sampai 13 ya. Di situ dalam konteksnya Paulus mengajarkan, memberitahu, bahkan dia mengatakan dosa yang mereka lakukan saat itu agar dengan tujuan Paulus ingin mereka lepas dari dosa tersebut. Dosa orang Korintus saat itu adalah perjabulan. Pada saat itu orang-orang Yahudi melakukan percabulan di luar orang yang pokoknya di luar Yahudi, mereka melakukan percabulan, sehingga Paulus saat itu mengingatkan mereka bahwa, menasihatkan mereka, menegur mereka bahwa itu adalah hal yang salah, itu hal yang membuat Tuhan murka. Dan ketika Paulus menegur, dia mengatakan di ayat-ayat terakhir, ayat 12 atau 13, bahwa jemaat itu adalah kaki tangannya Tuhan. Saya lihat kembali. Ayat 12, sebab dengan wewenang apakah aku menghakimi mereka yang berada di luar jemaat? Bukankah kamu hanya menghakimi mereka yang berada di dalam jemaat? Apabila kita sudah jadi satu jemaat,
kita sudah jadi satu saudara, satu komunitas, sudah jadi satu komunal di gereja Mafa ini. Saling mengingatkan, saling menegur, saling menasihati, sangat diperlukan dan harus dilakukan. Dengan tujuan menahan orang untuk melakukan dosa, menahan orang untuk mencemarkan dirinya, membawa orang ke dalam kekudusan di hadapan Tuhan. Jadi menjaga jemaat bukan hanya tugas Pak Gembala aja, sesama juga harus sama-sama bisa saling menjaga satu sama lain. Tapi pertama-tama Yesus ajarin apa? Keluarkan dulu balok. Ya. Baloknya kotak lagi ya, bukan balok yang bulat itu ya. Nah, kita mau lihat di slide selanjutnya. Ada berbagai pandangan di sini. Tokoh teolog yang saya baca sehingga saya taruh. Agustinus di sana mengatakan, kasih harus mendahului setiap teguran, sebab tanpa kasih, teguran berubah menjadi penghukuman. Yang dimana dia menekankan bahwa masalah utama menghakimi ada dalam hati. Kalau hatinya nggak ada kasih, hatinya nggak ada belas kasihan, maka tegurannya, nasihatnya menjadi hukuman bagi orang lain. Itu di sana ada Yohanes Calvin. Nah, mengatakan Kristus tidak melarang kita membedakan benar dan salah, tetapi melarang kita mengambil alih jabatan Allah sebagai hakim. Hakim kita hanya satu, Yesus Kristus itu sendiri, dan dia akan menghakimi. Dikatakannya yang kedua kali. Tapi sebelum menghakimi dikatakan dua kali, Yesus sudah menghakimi kita dengan perjanjian-perjanjian lama dan baru ini. Ya. Jadi harus dibaca firman Tuhannya agar tahu apa yang benar dan salah. Nah, jadi Calvin menekankan bahwa penilaian moral itu perlu, mengingatkan orang itu perlu, mencari tahu mengenai hal yang salah, hal yang mencemar dalam gereja itu perlu, tapi menghakimi, menegur dengan arogan, dengan sembrono, sembarangan, memprovokasi adalah hal yang dosa, ada hal yang salah. Terus ada Dietrich di sana mengatakan, orang yang menghakimi saudaranya berdiri di luar persekutuan salib. Menghakimi di sini Dietrich menekankan bahwa menghakimi membawa kita lupa bahwa saat ini kita ini hidup dalam anugerah. Kita ini hidup oleh hasil anugerah Tuhan. Sehingga kalau dalam dampak bagi gereja, kita merasa bahwa gereja ini tempat pengadilan, bukan tempat komunitas para murid Kristus. Jadi Dietrich mengingatkan, kalau dalam sesama saudara, kalau dalam sesama komunitas, dan kita menghakimi dengan tujuan yang salah, itu berarti orang tersebut berada di luar kasih Tuhan, berada di luar hasil anugerah Tuhan, berada di luar salib Tuhan, di luar persekutuan. Karena orang yang dalam persekutuan di dalam Kristus pasti akan belajar untuk menegur dengan baik, untuk menasihati dengan baik, untuk mengintrospeksi mengoreksi dengan baik, yang dimana sebelumnya dia melihat dirinya sendiri dahulu. Ini dalam lingkungan gereja. Gimana kalau dalam lingkungan pekerjaan, lingkungan keluarga? Ya, orang tua salah paham sama anaknya, anak-anaknya salah paham sama orang tuanya, oleh karena nasihat, oleh karena teguran. Dalam pekerjaan, atasan salah paham sama bawahannya, bawahan salah paham sama atasannya, oleh karena aturan dan teguran.
Jadi yang perlu kita lihat dulu, Yesus ngajarin kita yang pertama-tama keluarkan dulu balok, ngerti dulu, lihat diri sendiri dulu, apakah kita masih hidup dalam dosa itu atau tidak. Contoh, kita melihat sesama kita, saudara kita hidup dalam dosa percabulan, seperti dalam Korintus tadi. Saudara kita ini sering kayak keluar malam gitulah, kan percabulan toh. Atau dia sering catcalling cewek atau macam lah, nggak tahu lah. Ya. Terus kita mau negur dia karena dia melakukan hal yang salah gitu. Terus negurnya, nggak boleh gitu. Negurnya maksudnya langsung ngejudge gitu. Itu dosa lo, nggak boleh gitu. Tuhan melarang kita gitu. Ya, itu berarti kita sedang menghakimi dia. Kalau ingin menegur ya, kita lihat sendiri apakah kita sudah lepas dari dosa percabulan. Kalau sudah lepas, saya jamin, saya percaya dan yakin kita pasti dapat menegur orang lain tanpa menyakiti hatinya. Kok orang ini marah-marah terus sih? Nggak tahan aku mau kasih tahu dia nih, mau aku ajarin dia cara marah. Dia ngasih tahu cara dengan marah-marah ya, berarti baloknya masih ada dua di matanya nih. Nah. Kalau kita udah lepas dari, kita sudah bisa mengontrol emosi marah-marahnya dengan baik, dengan sesuai firman Tuhan, marahnya sampai sore aja gitu kan. Terus kita melihat orang yang marah-marah, terus kita tegur, ya pasti kita dapat menegurnya dengan baik tanpa menyakiti hatinya. Karena orang yang kita tegur pasti melihat kita, orang ini nggak pernah marah-marah, jadi ya udah saya terima tegurannya, gitu kan. Kamu juga marah-marah, jangan ngatur-ngatur aku, gitu. Kalau dia masih melihat kita dalam dosa seperti itu ya, dia bakal merespon seperti itu. Kamu masih hidup dalam dosamu itu, jangan ngatur-ngatur lah. Ini urusan saya sendiri gitu. Ya. Nanti jatuhnya begitu. Dosa kesombongan, orang ini sombong kali gitu kan. Orang ini sok suci sekali gitu. Memerintah-merintah, menyatakan bahwa yang seperti ini benar, menyatakan bahwa yang seperti ini salah. Nah, kalau kita masih belum lepas dari dosa kesombongan, masih terbelenggu dalam ingin naik terus, masih terbelenggu dalam tidak dapat merendahkan diri sama sekali, ya kita pasti kalau mau menegur orang itu jatuhnya kita malah kepahitan. Jadi kita nggak bisa negur, tapi malah jatuhnya marah-marahin dia. Nah, di sini pengajaran Yesus sungguh indah sekali, sungguh sangat luar biasa sekali. Karena Yesus menggunakan perumpamaan yang benar-benar sangat wow gitu lah. Bapak Ibu, sini Yesus ngajarin bahwa dikatakan situ bahwa menegur boleh, mengoreksi boleh kok, tapi harus dimulai dari pertobatan pribadi. Teman saya nih masih jatuh dalam kecanduan tertentu, HP atau segala macam lainnya, bahwa terlarang, yang membawa dia candu, yang membawa dirinya kalau lagi stres, frustasi, lepasin stresnya di situ. Nah, kalau kita belum lepas dari kecanduannya, kita nggak bakal bisa negurin dia, kita nggak bisa bakal nasihatin dia, karena kita belum melepas baloknya. Saya harap ini dimengerti dan dipahami. Dan kita tidak mengabaikan orang yang berdosa dalam dosa tertentu. Kalau punya kerinduan untuk menegur,
orang dengan dosa tertentu, ayo bertobat dulu secara pribadi dengan dosa tertentu itu. Semisal apa? Apa? Saya takut ini salah kata. Saya mikir dulu. Nanti saya menghakimi semua gereja ini ya jatuhnya kan. Nah, dikala melihat orang dalam ibadahnya, oh orang ini cara ibadahnya salah. Sehingga cara ibadahnya menjadi batu sandungan bagi orang lain. Nah, apabila kita menyadari itu, sebelum kita menegur, sebelum kita menasihati, sebelum kita mengajar cara yang benar, kita lihat diri sendiri dulu. Kita udah lepas gak dari kebiasaan ibadah yang salah itu? Kalau kita udah lepas dari kebiasaan ibadah yang membawa kita tidak fokus, kalau kita lepas dari kebiasaan ibadah yang membawa kita ibadah tapi pikirannya kemana-mana, gak fokus. Kalau kita udah lepas dari itu, bolehlah kita negur samping kiri kanan kita, semisal gak fokus atau apa. Jadi budaya menegur ini bukan sesuatu hal yang tidak boleh kita abaikan. Belajar dengan belas kasih, menerima teguran, dan belajar untuk ditegur. Oh saya salah, terima kasih udah ingatin. Oh iya, kamu benar. Maaf ya kalau ini menjadi batu sandungan bagimu. Maaf kalau ini menjadi perkara bagimu. Terima kasih tegurannya, terima kasih nasihatnya, terima kasih koreksinya. Karena memang pada dasarnya tujuan mengoreksi, menegur, itu kan untuk kebaikan. Jadi kita belajar belas kasih Tuhan. Memandang dengan belas kasih Tuhan. Jadi dalam tema tadi, yang pertama belas kasihan versus menghakimi. Yang menang dalam mempertahankan kasih adalah belas kasihan. Jadi yang menang adalah belas kasih. Dalam menjalin hubungan, relasi, sesama bergereja dan di luar gereja, harus pakai belas kasihan. Pandang orang dengan belas kasihan, oh kayaknya dia melakukan kesalahan ini, kesalahan kecil ini, sepertinya dia melakukan kebiasaan kecil ini oleh karena sesuatu. Ditanya sebelum ditegur, cari tahu. Nah, memang agak ribet sih, kan? Karena kita pasti lebih sukanya, ini salah nggak boleh. Percaya aja sama aku. Hidupmu ada di tanganku gitu. Kalau kamu melakukan hal ini, masa depan kamu pasti akan cerah. Nah, ngapain kan? Jadi dia jadi penentunya, nggak bisa. Kalau ingin lepas dari dosa ya lepas sendiri. Kita hanya mengingatkan, membawa mereka, menggiring mereka dalam dekat sama Kristus seperti itu. Nah, saya mengundang pemain musik. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita semua. Mengingatkan kita, menasihati kita, menegur kita. Biarlah firman Tuhan ini juga menjadi koreksi bagi setiap hati kita dalam cara menghakimi, dalam memahami menghakimi itu seperti apa. Kalau mau melarang orang seperti apa, harusnya awalnya, langkah awalnya apa? Yaitu lepaskan balok dari matamu. Nah, kita mengangkat pujian penyertaan Tuhan. Bapak Ibu bisa menundukkan kepala. Kita mau sama-sama introspeksi diri kita, melihat diri kita, di dalam diri kita, apakah masih ada dosa yang kita ulangi? Apakah masih ada dosa yang menjerat kita sehingga kalau dosa itu belum lepas, itu juga bakal jadi beban bagi kita ketika kita melihat orang lain melakukan dosa yang sama. Kita mau ngingatin, tapi ternyata dosa kita belum lepas sendiri. Agar kita dapat menyelamatkan jiwa di luar sana, agar kita dapat melepaskan orang dari belenggu dosanya sendiri,
Kita harus jadi orang yang menang. Kita harus jadi orang yang telah dimenangkan oleh Tuhan. Hidup dalam hasil anugerah Tuhan. Sehingga kita memandang orang-orang itu, orang-orang tertentu, orang-orang sesama kita dengan belas kasih. Sehingga kita dapat menyelamatkannya. Pada akhirnya tujuan Yesus Kristus dalam perumpamaannya adalah tentang menyelamatkan jiwa, memandang orang dengan belas kasih Tuhan. Ini adalah bentuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kita. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Penyertaan Tuhan, anugerah Tuhan yang menjadi pendorong kita untuk melepaskan balok. Biarlah kita tidak mengeluarkan balok itu dengan kekuatan sendiri. Yesus telah memberikan anugerahnya, kasih karunia-Nya untuk kita dapat melepaskan balok itu. Sehingga kita dapat dengan jelas melihat sesama kita dengan baik. Saya serahkan kepada Pak Gembala. Karena kekuatanku, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara, pagi hari ini kita meresponi firman Tuhan. Sebelum berkata-kata kepada orang lain, mari kita berkata-kata kepada diri kita sendiri. Melihat dengan kacamata yang benar untuk bisa menjadi umat-umat Tuhan yang mendapatkan kasih karunia-Nya. Hidup dalam belas kasihan. Bukan sebagai hakim, menghakimi, menghukum, dengan kemampuan analisa yang sangat terbatas. Biarlah belas kasihan akan terus tumbuh dalam hati kita. Haleluya. Haleluya.
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Tuhan berbicara kepada kami semua. Biar kami, kalau kami Tuhan izinkan untuk melihat kesalahan atau hal yang kurang pantas, biar kami menyampaikannya dengan bijaksana, menyampaikannya dengan baik, sehingga sungguh-sungguh semua akan berjalan dengan indahnya dalam kasih Tuhan. Bila kami menyampaikannya kepada orang yang lebih tua, biar seperti kami berkata-kata kepada orang tua. Bila hal itu kami sampaikan kepada orang-orang setara dengan kami secara usia, biarlah kami menyampaikannya sebagai seorang sahabat yang penuh kasih. Biarlah Tuhan akan menolong, memimpin kami hidup dalam kebenaran. Tetapi biarlah jauhkan kami merasa diri benar. Terima kasih Bapa, terima kasih. Tuhan akan pulihkan gerejamu. Tuhan akan membawa gereja GCA Maranatha Family Batu dalam anugerah Tuhan. Hidup dalam belas kasihan, sehingga dimampukan dengan kuasa ilahi menjadi berkat bagi dunia ini, menjadi terang bagi dunia ini, membawa jiwa-jiwa datang kepada Tuhan, dan menjadikan hidup kami mengalami gereja yang sehat, pribadi yang sehat, emosional yang sehat di dalam kasih Tuhan. Hamba berdoa, biarlah hikmat Tuhan turun atas kami semua, mulai dari hamba-Mu dan semua jemaat Tuhan, sehingga ketika kami berkata-kata, sungguh sudah melalui perenungan yang dalam. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu, biar Tuhan pakai dalam kehidupannya di masa muda untuk menjadi alat Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu, Tuhan memberkati kita. Dan mari kita pagi ini memberikan persembahan-persembahan bagi Tuhan. Dan sebagaimana saya sampaikan minggu yang lalu, bahwa tanggal 22 kita akan merayakan tahun baru Imlek. Tentu membutuhkan biaya-biaya yang cukup untuk konsumsi dan lain sebagainya. Bapak Ibu bisa memberikannya, di belakang ada amplop seperti amplop Natal itu bisa diberikan dan ditaruh di depan, di tengah, yang bagian tengah sebagai persembahan khusus untuk acara-acara besar. Juga Bapak Ibu juga diberi kesempatan dan untuk berbagi kepada saudara-saudara kita yang ada nanti, supaya mereka juga bersuka cita. Ada angpaunya nanti, Bapak Ibu yang tergerak, karena dalam berkat kita kan ada berkatnya orang lain juga. Berikan dengan sukacita, sehingga semua orang bisa bersuka cita di hari itu. Tuhan tolong kita, dan mari kita memberikan dengan penuh sukacita kepada Tuhan melalui gereja ini. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan.
saat kami masuk ke hadirat-Mu ya Tuhan. Saat ku masuk ke hadirat-Mu, ku tersungkur dan sembah, ku persembahkan korban syukurku yang terbaik bagimu. Ku bawa korban syukur ke tempat kudus-Mu Tuhan. Hatiku limpah dengan puji, sebab Tuhan, sebab Tuhan baik. Hanya karena anugerah dan kasih Tuhan, kami boleh merasakan berkat-berkat Tuhan. Apa yang kami miliki adalah berkat dari Tuhan. Dan ketika pagi hari ini Tuhan dorong kami untuk memberikan persembahan kepada Tuhan melalui gereja ini, itu pun juga anugerah Tuhan. Memberikan kesempatan kepada kami untuk memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Baik persembahan persepuluhan yang menjadi milik dan hak Tuhan. Sebagai tanggung jawab iman, sebagai orang-orang percaya dan sebagai anggota gereja. Kami juga serahkan persembahan-persembahan untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tuhan akan memberkatinya. Juga kami berdoa untuk persembahan secara khusus. Kami akan ibadah syukur dalam tahun baru Imlek. Tuhan akan memberkati kami. Tahun-tahun baru yang dirayakan, biarlah membawa hidup kami semakin melihat bahwa keberagaman, keberbedaan sebagai anugerah Tuhan yang harus kami syukuri bersama-sama. Tuhan akan memberkatinya. Sekali lagi, persembahan yang kami berikan karena mengasihi-Mu, Tuhan memberkatinya. Gereja ini yang Tuhan percayakan untuk mengelola keuangan, biarlah kami kelola dengan baik, dengan tepat, dalam pimpinan dan pertolongan Tuhan. Setiap rupiah yang kami terima, setiap rupiah yang kami keluarkan, biarlah efektif dan menghasilkan jiwa-jiwa yang besar di tempat ini. Pertumbuhan rohani dan kemajuan bagi gereja ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba berdoa, biarlah tingkap-tingkap surga terbuka bagi kami dan kelimpahan berkat boleh menjadi bagian hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Sekali lagi persembahan kami serahkan di dalam tangan Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, sekali lagi terima kasih buat persembahan-persembahan Bapak Ibu. Kiranya kasih dan sayang Tuhan akan memberkati kita. Dan kita akan dengarkan pengumuman-pengumuman sepekan untuk kita bisa mengikutinya dengan baik. Sampai nanti kita dapat video-video untuk bisa pengumuman-pengumuman yang secara digital. Masih dalam proses pembuatan dan terus dukung supaya multimedia kita juga bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu. Kami mengucapkan terima kasih untuk yang pertama Pendeta Reza yang sudah menyampaikan firman Tuhan buat kita semua pada pagi hari ini. Untuk pengumuman pada pagi hari ini ingin saya sampaikan mengingatkan bahwa pendaftaran untuk kedukaan abdi hari ini adalah hari terakhir dan bagi setiap jemaat yang ingin mendaftar masih ada kesempatan hari ini dan diprioritaskan untuk jemaat yang sudah menjadi keanggotaan dari GSCA Mafa. Dan bagi yang belum dan rindu ingin menjadi keanggotaan GSCA Mafa, bisa mendaftar ke Pendeta Grace untuk menyerahkan KTP sehingga bisa menjadi keanggotaan gereja kita. Dan kita boleh bersama mendaftar ke
kedukaan abdi. Dan nominalnya saya ingatkan kembali untuk pendaftaran awal 100.000 dan di tahun berikutnya tahun 2027 per bulan Januari kita membayar 90.000. Dan selanjutnya Bapak Ibu, pengumuman yang pertama, ibadah doa pagi akan kita tetap adakan setiap hari pukul 4:30 pagi sampai dengan selesai melalui Google Meet. Dan hari Selasa kita tetap ibadah wanita terpuji pukul 5 sore di tempat ini dan dilanjutkan dengan latihan-latihan. Dan hari Rabu kita MPC 1 pukul 6:30 malam juga di gereja. Kita terus mendukung kehadiran Bapak Ibu yang mempunyai kerinduan untuk datang bersama berdoa. Dan pada hari Kamis, ibadah kaum pria integritas pukul 6 sore di gereja. Dan hari Jumat kita adakan MPC 2 pukul 6 sore untuk persiapan para pelayan ibadah melayani Tuhan pada hari Minggu. Dan pada hari Sabtu, ibadah kaum muda remaja juga tetap berjalan seperti biasa pukul 6 sore. Dan hari ini ibadah anak-anak sekolah minggu akan diadakan pukul 9.15. Dan pengumuman saya rasa itu saja, dan kemungkinan kalau ada pengumuman terbaru akan saya infokan di Info Mafa. Dan saya mengucapkan terima kasih, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati, dan waktu selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Gembala. Jadi Bapak Ibu Saudara, jadi untuk kita bergabung dengan Komisi Kedukaan Abdi ini untuk mengcover manakala ada kedukaan, sehingga tidak membebani keluarga yang ditinggalkan, ataupun kalau keluarga ingin memberikan penghormatan terakhir dengan lebih baik, itu juga tidak ada salahnya. Dan ada bagian yang kedua adalah Departemen Sosial Gereja ini tetap berjalan, jadi Bapak Ibu bisa menemui Mbak Dwi atau yang ada di Bu Rani di belakang sana untuk kegiatan-kegiatan sosial dalam arti pemberian sembako kepada Bapak Ibu Saudara yang sangat memerlukannya, dan itu uang itu yang dipakai, uang gereja. Dalam arti dari Departemen Sosial juga manakala sakit dan dirawat di rumah sakit, itu juga ada sedikit bantuan untuk meringankan sehingga bisa berjalan dengan baik. Jadi ini dua hal yang berbeda sehingga kita akan kerjakan dengan baik. Kemudian pengumuman yang kedua adalah kita melakukan sesuatu yang untuk gereja ini di Green, ini gereja Madya, kita akan coba untuk melangkah dengan tertib administrasi dengan baik, sehingga dalam hal pelayanan publik, pelayanan kepada jemaat yang datang bisa terlayani dengan baik. Dan mulai Februari kemarin, ini sedang menyongsong, saya yakin karena gereja kita akan jadi besar, makanya infrastrukturnya harus dipersiapkan secara organisasi. Makanya untuk kegiatan-kegiatan staff yang ada di GSI Amanata Family Batu, kita upayakan untuk mulai hari Senin libur, karena biasanya Senin itu kegiatan-kegiatan untuk rapat-rapat, kegiatan-kegiatan untuk organisasi dan lintas organisasi. Makanya setiap hari Selasa sampai dengan Jumat itu agenda kita adalah jam 8 sampai jam 9 kita olahraga ringan dengan bersih-bersih kaca, dengan cabut rumput. Kalau setiap hari dikerjakan itu gereja kita akan bersih. Jadi tidak perlu nunggu kerja bakti atau tukang untuk melakukannya, jadi akan dilakukan dengan baik. Kemudian jam 9 sampai dengan jam 12 itu kita akan berkantor di depan sana, sehingga ketika Bapak Ibu ada konsultasi yang bersifat ketemu bisa terlayani dengan baik. Jam 9 sampai dengan jam 12. Kemudian jam 12 sampai jam 1 kita akan doa-doa siang bersama. Dan manakala ada Bapak Ibu yang ada beban yang sangat berat dan Bapak Ibu perlu bersama-sama berdoa, bisa datang bersama-sama jam 12 siang. Tapi jika dirasa Bapak Ibu sibuk,
juga tidak apa-apa. Jadi ketika Bapak Ibu membutuhkan pertolongan, sangat menderita karena Pak saya tidak punya kerjaan, saya butuh pekerjaan. Dan Bapak Ibu lagi nganggur, datang mohon supaya Tuhan tolong kita. Nanti ada staf gereja yang akan bersama-sama untuk kita berdoa bersama-sama. Kemudian jam 1 sampai sore itu waktunya kunjungan. Kunjungan ke tempat Bapak Ibu Saudara untuk melihat, berinteraksi, dan lain-lainnya. Layanan-layanan lainnya bisa dikerjakan dengan baik. Sehingga agenda-agenda itu bisa Bapak Ibu sebagai jemaat Tuhan untuk bisa melihatnya dan bisa juga di hari-hari itu untuk bisa menggunakannya dengan baik. Jadi memang sebagai gembala sidang saya menyarankan untuk kunjungan-kunjungan di sore hari. Jadi tidak Bapak Ibu tidak dalam kondisi bekerja sehingga kita bisa ngobrol dengan baik, dengan penuh sukacita sehingga pelayanan kita semakin lebih baik lagi. Kemudian Sabtu dan Minggu memang kita prepare untuk ibadah di tempat ini sehingga bisa semua berjalan dengan baik. Tuhan akan menolong kita sehingga gereja kita ketika infrastrukturnya mulai dari gembala sidang, staf dan sebagainya melakukan dengan tugas pengadministrasian dengan baik, Tuhan akan tolong kita sehingga gereja kita akan menjadi gereja yang besar, gereja yang diberkati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kemudian beberapa hal yang perlu saya sampaikan, memang pada bagian-bagian itu adalah staf adalah membackup gembala sidang dalam melakukan tugas-tugasnya. Sementara gembala sidang selain penggembalaan itu adalah berinteraksi dengan bekerja sama dengan gereja-gereja, tugas-tugas organisasi dan berkaitan dengan hubungan gereja dengan pemerintah itu bisa berjalan dengan baik. Kiranya Tuhan akan tolong kita dan gereja kita akan bisa bertumbuh dengan baik, bertumbuh dengan benar dengan anugerah Tuhan. Juga doakan untuk Saudara Pendeta Yohanes yang pelayanan di Noyo, jika Tuhan izinkan juga akan jadi pemimpin di sana. Juga doakan juga untuk Pendeta Grace dalam upaya di Dau, jika Tuhan izinkan juga akan menjadi pemimpin-pemimpin gereja. Jadi semua akan menjadi pemimpin-pemimpin gereja di tempat ini. Tuhan akan menolong dan akan memberkati kita semuanya. Dan apakah ada di antara Bapak Ibu yang baru pertama kali bersama-sama dengan kami? Bisa berdiri? Kalau tidak ada berarti ya belum ada. Berarti sudah pernah ke sini. Saya lihat Bapak Ibu Saudara. Tuhan akan tolong kita semua. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu persiapkan diri tanggal 22 kita akan merayakan sukacita bersama-sama dengan baik, dengan penuh sukacita. Ajak handai, tolan, sahabat, kerabat untuk bisa merayakan bersama-sama. Ini tahun baru kan sudah, tahun baru apa namanya? Tahun baru Masehi 1 Januari. Kemudian tahun baru Imlek nanti tanggal 17 yang akan kita rayakan tanggal 22. Kemudian ada juga tahun baru Suro. Nggak tahu nanti cara merayakannya bagaimana. Tuhan akan tolong kita semua. Mari kita berdiri bersama-sama, kita bersyukur kepada Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah kami. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu ya Allah kami. Kami memuji kebesaran-Mu.
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Ya Tuhan, kami memuji akan kebesaran-Mu. Memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Engkau Tuhan. Segala kasih dan rahmat Tuhan besar bagi kami. Pagi hari ini kami bersyukur kepadamu. Seraya kami menyerahkan jemaat Tuhan dalam tangan Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang datang saat pagi hari ini. Biarlah anak-anak-Mu diberkati oleh Tuhan. Rumah tangganya diberkati oleh Tuhan. Hubungan suami dengan istri, orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, antar saudara diberkati oleh Tuhan. Sehingga kasih Tuhan nyata dalam keluarga-keluarga kami. Biarlah kami boleh merasakan damai sejahtera. Biarlah sukacita surga nampak dan kami rasakan dalam keluarga kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba-Mu juga berdoa untuk setiap apa yang kami kerjakan. Apa yang kami jumpai, apa yang dijumpai oleh tangan kami. Dalam bentuk pekerjaan dan kreativitas-kreativitas lainnya. Biarlah selalu dalam berkat-berkat Tuhan. Sehingga di antara kami tidak ada satupun yang berkekurangan. Semua berkecukupan, bahkan berkelimpahan di dalam berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk hubungan kami dengan Tuhan. Biar Tuhan memberkati kami. Perkenanan Tuhan boleh terjadi dalam setiap kehidupan kami. Ketika kami beribadah seorang diri, berdoa seorang diri, bergumul seorang diri di hadapan-Mu. Ataupun ketika kami sedang membangun mezbah keluarga kami, berdoa bersama-sama dengan seisi keluarga kami, Tuhan memberkatinya. Bahkan ketika kami beribadah raya bersama-sama, biarlah anugerah dan kasih sayang Tuhan boleh turun atas kami. Hamba berdoa untuk anak-anak-Mu yang tidak bisa datang hari ini, mereka yang lemah tubuh terbaring karena sakit. Hamba berdoa dari tempat ini biarlah jamahan dan pertolongan Tuhan boleh turun atas mereka. Biarlah mereka boleh dijamah Tuhan dan sembuh karena kuasa-Mu. Terima kasih Bapa, yang lemah ada kekuatan baru yang dari Tuhan. Yang mereka dalam kesusahan ada penghiburan yang dari Tuhan. Tuhan memberkati kami semua. Anak-anak-Mu yang bepergian keluar kota, keluar pulau, bahkan keluar negeri. Biarlah semua dalam pemeliharaan dan perlindungan Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk kota kami, Kota Batu. Biarlah diberkati oleh Tuhan. Gereja-gereja di Kota Batu diberkati oleh Tuhan. Pemerintahan Kota Batu diberkati Tuhan. Mulai pimpinan kami, Bapak Wali Kota dengan seluruh jajaran-jajaran yang ada di Kota Batu. Seluruh warga masyarakat Kota Batu. Biarlah semua dalam berkat-berkat Tuhan. Biarlah kasih sayang damai sejahtera-Mu turun atas kota kami. Sehingga masyarakatnya menjadi masyarakat yang makmur, masyarakat yang rukun, masyarakat yang diberkati oleh Tuhan. Diberkati setiap perekonomian yang ada, pariwisata yang ada, Tuhan memberkatinya. Bapa di surga mau berdoa untuk kota kami, jauhkanlah dari segala bencana, iklim cuaca yang ekstrim, biarlah tetap Tuhan menjagai dan melindungi kota kami. Karena alam kami tidak bisa berbuat apa-apa dalam kewenangan dan kedaulatan Tuhan. Mau berdoa biarlah Kota Batu dalam pelindungan Tuhan.
Hamba juga berdoa untuk bangsa dan negara kami tercinta Indonesia. Biar semua juga berada dalam perlindungan dan otoritas Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke, semua dalam pengayoman dan pemeliharaan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Pagi hari ini kami akan berpisah, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing pemberian dan anugerah Tuhan. Biarlah berkat-berkat-Mu turun atas kami dan menyertai kami. Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian yang dikasihi Tuhan, Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Biarlah berkat-berkat ilahi, berkat-berkat surgawi yang dari Allah Bapa, di dalam cinta kasih anaknya yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dalam Roh Kudus menyertai kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Mari sama-sama yang percaya dan diberkati Tuhan, kita berkata amin.